Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Libra. Ini tarikan energi tertanggal 15 hingga akhir Januari 2023 ya. Dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat bagaimana situasi Libra dengan pasangan sahnya. Berikut bagaimana situasi Libra dengan selingkuhannya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung saja kita mulai dengan melihat bagaimana situasi Libra dengan pasangan sahnya. Oke, di situ ada kartu ya. Oke. Oh. Iya. Oke. Baik, jadi kalau mari lihat seperti ini ya. Ini pasangan sahnya Libra ini nampaknya dia seseorang yang lumayan sulit ya untuk menentukan hal-hal besar dalam hidupnya dia. Ini seseorang yang mungkin saja sulit untuk mengambil keputusan gitu ya. Dan bahkan ini maaf-maaf aja nih. Ini bisa orangnya tell me, telat mikir gitu. Walaupun jangan-jangan dia orangnya overthinking gitu ya. Jadi kalau orang yang overthinking itu kan lebih banyak dipengaruhi oleh emosional. Nah, ketika kita hidup hanya dengan mengandalkan situasi perasaan kita saja, maka di situ dipastikan kita akan mengalami kekacauan kayak gitu ya. Jadi kan hidup yang baik itu adalah hidup yang sinkron antara berpikir dengan berperasaan. Nah, gitu ya. Harus komplit keduanya, nggak bisa hanya mikir saja nggak pakai perasaan, nanti kita jadi kejam. Nggak bisa juga kita hanya pakai perasaan dan tidak pakai logika, nanti di situ kita bisa mengambil keputusan yang akan kita sesali gitu ya, atau bahkan kita nanti itu akan masuk dalam kehidupan yang berantakan. Nah di situ ya, jadi mari lihat belakangan hari ini pasangan Libra menunjukkan sikap yang demikian. Ini bisa jadi seseorang yang banyak juga ini angan-angannya dia gitu ya, banyak ilusi-ilusinya dia, banyak harapan-harapannya dia gitu. Walaupun kalau dia mau jujur, sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan dengan kehidupannya dia, cara hidupnya dia, itu sebenarnya cukup banyak menyulitkan diri dia sendiri. Kalau dia mau jujur gitu ya, atau kalau dia mau menyaksikan diri dia dengan berani. Nah seperti itu. Jadi ini mungkin orang yang dia nggak bisa mensupport diri dia sendiri, dia sangat membutuhkan Libra justru di sana gitu ya. Banyak harapan-harapannya dia yang dia harapkan ya, yang dia inginkan terjadi di dalam hubungannya dia dengan Libra ini. Walaupun ada beberapa dari harapan dia itu yang mungkin tampaknya terlalu berlebihan. Nah di sana ya. Nah untuk beberapa, kalau mari lihat di sini ya, memasuki pertengahan Januari 2023 ini, pasti dia akan menjadi orang yang lebih banyak kekacauan di dalam pikirannya dia gitu. Ini orang akan menghadapi depresi demi depresi gitu. Ini orang yang mungkin akan tidak sabaran untuk melihat ya bagaimana perjalanan hidupnya dia dengan Libra, karena ternyata semua yang dia impikan, hampir semua yang dia impikan, hampir semua yang dia harapkan, dia dambakan dalam relationship ini tidak mewujud nyata di sana gitu ya. Dan dengan pikiran yang sedang dalam posisi tertekan ini, keluarnya ketika berinteraksi dengan Libra ini bisa interaksi yang memancing konflik gitu ya, memancing konflik, memancing argumen di sana, memancing satu situasi yang semakin lama semakin memanas. Nah, dan yang ianya mungkin ya
eh, dia misalnya ini ya, misalnya kalau dia dapat tahu bahwa Libra ini menyelingkuhi dia, maka di situ yang dia lakukan gitu ya, ini bisa kayak ngejambak atau mentoyor selingkuhannya Libra saja, ngamuk-ngamuk ke selingkuhannya Libra. Tetapi dia di situ lupa sadar bahwa perselingkuhan terjadi itu karena keputusan Libra juga gitu ya. Walaupun mau si selingkuhan yang menggoda gitu ya, mau si selingkuhan yang mancing-mancing, tetapi di sini dia lupa bahwa peran Libra adalah tergoda gitu ya, terpancing. Nah, di sana. Jadi ini bisa salah sasaran. Nah, itu ya. Salah sasaran ini si pasangan sahnya Libra ini gitu. Dan secara internal mereka berdua ini juga kalau mari lihat dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang semakin hari akan semakin kacau, dan itu bikin dia jadi depresi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kondisi saat ini bertengkar gitu ya, saling marah-marahan, ini seperti sebuah kepuasan bagi pasangan sahnya Libra ini. Nah, kayak gitu. Walaupun kalau ditanya dia lelah nggak menghadapi situasi yang seperti itu, pasti dia akan bilang dia lelah banget gitu ya. Dia membenci situasi dan keadaan seperti ini dengan Libra. Nah, tetapi tanpa dia sadari, dia menarik situasi yang tidak dia inginkan itu terus-menerus. Nah, di sana ya. Jadi bisa saja dia juga karena banyak banget harapannya dia dengan Libra, bisa dia memposisikan dirinya dia sebagai seorang korban tanpa dia sadari di situ, karena terlalu lemah dalam membela diri. Gitu ya, jadi membiarkan kecurangan, membiarkan kesalahan, membiarkan kearoganan menguasai dirinya dia. Jadi kenegatifan yang dimiliki oleh orang lain ya, dia biarkan itu terjadi gitu ya. Nah, jadi di sana untuk beberapa ini Mari rasa sudah memasuki fase yang lumayan akut ini gitu loh, lumayan akut. Jadi kalau tidak disiksa, tersiksa pemikiran oleh karena Libra, dia merasa dia tidak hidup. Jadi disinilah berlaku ujar-ujar, aku berpikir maka aku ada. Nah, yang kacaunya pikiran yang dia tarik-tarik ini adalah pikiran yang saya rasa justru itu yang pengen dia hindari gitu loh ya. Jadi hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mencemaskan, menakutkan, meresahkan gitu ya, itu aja yang dia pikir-pikirkan kayak gitu, tanpa bisa mencari solusinya, karena dia hanya terpaku kepada masalah bukan kepada persoalan. Nah, harus masuk dulu ke mencari persoalan baru bisa dapat jawaban. Ini dia masalah, hanya masalah-masalah saja. Jadi ini ibaratnya ya, contohnya pasangan sahnya Libra ini tuh kayak melihat gelas pecah gitu. Dia hanya mengutuki, meratapi, merasa sengsara gara-gara gelas pecah. Bukan yang seperti udahlah gelasnya pecah, dibersihkan, nanti dibeli yang baru. Ah, itu kan beres masalahnya. Ya. Apalagi di situ problem. Nah, kan di situ. Nah, tapi dia ini kalau mari lihat sih agak gagal ke arah sana gitu ya. Melihat permasalahan, melihat kehidupan dengan cara yang boleh jadi di situ agak keliru, walaupun dia kalau dinasehati ini ya, ini bisa melawan ini bisa kayak bilang enggak kayak gitu loh. Jadi yang masih seneng muter-muter di situasi yang berkemelut, nah modalnya kayak kita ya. Dan sebenarnya dia bisa aja keluar ya dari persoalan dalam hubungan dia dengan Libra, tapi dia masih merasa enak walaupun sesungguhnya itu bukan zona yang enak kayak gitu ya. Tapi itulah pilihannya dia. Kadang-kadang kita manusia mau kayak gitu ya, buntu, gelap gitu, untuk melihat kehidupannya kita, untuk melihat peristiwa yang terjadi dalam hidupnya kita. Kita menganggap bahwa kita sudah terpenjara di sana, kita sudah terkungkung saja di sana tanpa ada pintu keluar. Padahal kita sedang terjebak di dalam pikiran-pikirannya kita sendiri saja. Yang jelas pemikiran itu tuh jatuhnya hanya siksaan saja bagi kita. Nah kayak gitu ya.
Jadi ada situasi yang tidak ideal yang dirasakan oleh pasangan sahnya Libra ini, tapi dia hanya sibuk saja mengutuki situasi yang tidak ideal itu tanpa berusaha untuk mengeluarkan dirinya dia. Nah, di sana. Dan kalau mari lihat beberapa dari antaranya ya sudah butuh ini konseling, udah butuh ini kayak bercakap-cakap, berbicara dengan orang yang di luar dari kehidupannya dia, biar bisa menunjukkan ini loh yang sebenarnya terjadi, ini loh jalan keluarnya, yang seperti itu ya. Jadi ini kayak seseorang yang sebenarnya butuh pertolongan, tapi entah dia mencari pertolongan itu atau nggak tahulah yang seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang di luar kuasa dia, ada sesuatu yang dia anggap di luar kemampuannya dia, dan itu menjebak diri dia sendiri. Padahal kalau mari lihat, yang menjebak dirinya dia adalah pemikiran-pemikiran dirinya sendiri. Maaf ya kalau mana tahu ada di sini pasangan sahnya Libra seolah-olah mari ngomongnya tanpa empati di sini kayak gitu ya. Tapi jadikan yang mari sampaikan ini sebagai motivasinya kamu gitu loh. Bahwa tidak ada yang memenjarakanmu, hanya pikiran-pikiranmu saja, perasaanmu saja yang sedang menguasai dirimu. Dan yang celakanya semua itu yang beraroma negatif. Gitu ya, yang beraroma busuk yang itu membuat dirimu empet sendiri. Oke, baik. Sementara energi Libranya sendiri, kalau mari lihat di sini, memang ini orangnya yang kayak dia sebenarnya itu pasif ya. Kalau mari lihat, ini nampaknya bukan sebuah hubungan yang diseriusin oleh Libranya gitu loh. Jadi tidak ada, kan dalam sebuah hubungan itu kan ada sebuah hubungan itu kan bisa terbangun karena ada sebuah kata kerja di situ, ada hal-hal yang kita lakukan di situ ya, makanya hubungan terbangun, hubungan berjalan gitu ya. Nah tetapi di sini kalau mari lihat kerja itu nggak ada gitu loh. Jadi ini Libranya itu kayak lebih cenderung pasif gitu ya, lebih cenderung mungkin bukannya membangun tapi justru meruntuhkan relationship ini gitu. Jadi ini bisa beberapa energi Libranya mondar-mandir ini ya di kehidupan pasangan sahnya, dan barangkali itu yang membuat pasangan sahnya merasa tertekan banget gitu ya. Siapa aku dalam hidupnya kamu? Mungkin seperti itu ada pertanyaan. Nah, tapi ya itu tadi kalau mari lihat, datang pun Libra atau hadir pun Libra dalam hubungan ini hanya kehadiran bentuk fisik saja, tetapi tidak kehadiran dalam bentuk energi. Adapun energi yang diberikan Libra dalam hubungan ini, mari rasa ini hanya energi, ini hanya kata kerja yang menyedot energi dari pasangan sah. Nah, kayak gitu ya. Dia bisa di sini menjadi vampir energi bagi pasangan sah, dan itu sebuah tuntutan yang besar mari rasa ya, dianggap oleh pasangan sahnya. Nah seperti itu. Jadi kayak yang banyak maunya, banyak inginnya juga kayak gitu ya, dan memaksakan kehendaknya dia ke pasangan sahnya ini gitu. Jadi lagi-lagi mari sampaikan bahwa kok kayaknya energi Libra ini bukan membangun tetapi justru memporak-porandakan gitu ya. Ini seseorang yang bolak-balik secara perasaan dengan pasangan sah gitu, dan itu membuat situasi relationship ini tuh tidak berjalan dengan semestinya gitu ya. Sebuah relationship tidak berkelanjutan seperti yang diharapkan, seperti yang katakanlah di situ lazim-lazimnya. Nah, kayak gitu ya. Walaupun hubungan ini sudah dibangun cukup lama, katakanlah bertahun-tahun sudah kayak gitu ya. Tapi kualitas dari hubungan ini mari lihat bukanlah kualitas yang terbaik untuk bisa dijadikan sebagai apa ya, sebuah contoh kayak gitu loh. Tapi ini hubungan yang nampaknya ini hubungan yang nampak luar dalam gitu ya. Ini banyak kekacauannya. Nah, di situ ya, semakin pasangan sahnya Libra ini memaksakan dirinya dia di dalam hubungan, maka saya rasa semakin banyak beban yang dia rasakan, setidaknya beban secara mental gitu ya. Jadi ini orang bisa yang kayak moodnya swing banget, bisa marah dengan tiba-tiba, bisa menangis dengan tiba-tiba gitu ya.
Jadi kayak yang perhatian negatif pun dari Libra itu dianggap sebagai sebuah kepuasan walaupun sesungguhnya ada penderitaan di dalam. Jadi ini kayak ada menghasrati penderitaan ya. Ini pasangan sahnya Libra ini. Jadi kalau Mari bilang cinta sebenarnya di sini masih belum nampak atau sudah tidak nampak kayak gitu ya. Cinta, kasih sayang di sana itu tidak nampak. Ini kayak yang hubungan dijalani dengan enggan, dengan ogah-ogahan, atau ini hubungan dijalani dengan banyaknya pertempuran kayak gitu ya. Lebih mengedepankan egois, ego, lebih mengedepankan ego di sana gitu ya. Jadi hal-hal baik yang terjadi dalam hubungan ini masih belum nampak gitu ya. Lebih banyak situasi-situasi yang di luar kontrol kayak gitu ya, kemarahan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan gitu ya, kesedihan yang berlebihan gitu, ketidaksabaran yang berlebihan, semua di sini yang berlebihan, tapi berlebihannya cenderung ke kiri gitu ya, lebih condong ke kiri, lebih condong ke arah yang negatif, kemunduran dalam sebuah relationship. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Sagittarius, Aquarius, Pisces di situ, Virgo hadir, Aries hadir, Leo hadir. Kemudian ada energi dari Scorpio di sana, Aries hadir. Kemudian ada di situ Pisces. Kemudian di situ ada Gemini, ada Aquarius di sana. Udah itu aja. Baik, kita tinggalkan situasi antara Libra dengan pasangan sahnya. Masuklah kita kepada pembacaan bagaimana situasi Libra dengan selingkuhannya. Libra dengan selingkuhannya. Oke, baik. Di situ ada Queen of Swords. Oke, baik. Iya. Ya, jadi dengan pasangan selingkuhan ini Mari rasa Libranya jelas ya, dia tidak menginginkan komitmen jangka panjang dengan pasangan selingkuhannya gitu ya. Loh, dengan pasangan sahnya yang dimana mungkin beberapa di situ sudah dalam fase ikatan keluarga saja gitu ya, itu aja goyang gitu, apalagi dengan selingkuhannya ini kalau Mari lihat. Dan jangan-jangan beberapa dari kaum Libra ini hanya kayak merasakan sensasi kenikmatan bisa terkoneksi dengan banyak orang, hanya sekedar di situ saja. Kalau untuk bisa memuaskan Libra ini, Mari rasa itu agak sulit gitu ya, karena ini dia batasan dari kepuasannya dia itu tuh nggak ada gitu loh, tolak ukur dari kepuasan itu nggak ada. Pokoknya kalau bisa menikmati sebanyak-banyaknya ya sudah, modelnya yang kayak gitu ya. Jadi maka dari itu kalau Mari lihat di sini, ini nampaknya hanya sekedar have fun. Di sini hanya sekedar kayak yang main-main, hanya kayak pembuktian bahwa dirinya ganteng, dirinya cakep, dirinya sensual gitu ya, dirinya digilai oleh banyak orang gitu ya, membuat banyak orang takluk ke dia. Saya rasa hanya untuk itu aja ya relationship ini ada. Nah, di sana. Karena ketika ngejalanin hubungan ini, Mari rasa banyak keculasan kayak gitu ya, melihat bahwa si pasangan selingkuhan ini tuh juga kalau Mari rasa banyak kurangnya. Dan jangan-jangan dengan pasangan selingkuhan ini tuh dipakai untuk memanas-manasi pasangan sahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu cara dia menyiksa pasangan sahnya dengan terkoneksi sama si selingkuhan. Nah, seperti itu. Jadi di sini bukan motif untuk mencari cinta, mencari hubungan yang sehat, masih belum kalau Mari lihat. Hanya sebagai senjata gitu ya, atau hanya sebagai cara senjata untuk melukai orang lain, atau ini sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan ego diri dia sendiri saja. Nah, kayak gitu ya, karena pada kenyataannya setelah pun dia terkoneksi dengan selingkuhannya yang satu ini, Mari tidak yakin bahwa dia akan berhenti. Ini bakalan bisa terkoneksi dengan selingkuhan yang berikutnya, 2, 3, 4, 5 dan berikutnya. Nah, modelnya kayak gitu ya. Dan ini butuh pengakuan kalau Mari lihat ya, energi-energi Libra yang kebetulan Mari tarik hari ini.
Ini butuh pengakuan. Walaupun mungkin ketika dia terkoneksi dengan pasangan selingkuhannya ini, dia bisa bersikap manis banget. Ini dia kayak bersikap kayak cemburu gitu ya. Cemburu di sini tuh seolah-olah kayak nunjukin bahwa ada keseriusannya dia dengan pasangan selingkuhannya. Ada kayak ingin mendominasi pasangan selingkuhannya gitu ya. Ini ada kayak permainan kalau mari lihat ya. Permainan menarik perhatian gitu loh. Menarik perhatian pasangan selingkuhan. Nah di sana, tapi dia kayak ngerasa tidak cukup hanya terkoneksi dengan satu selingkuhan ini. Lagi-lagi harus mari sampaikan di sini, karena ternyata kepuasan secara sungguh-sungguh kayak gitu ya, kebahagiaan secara sungguh-sungguh gitu. Ini nampaknya sih tidak ada atau belum ada. Nah modelnya seperti itu ya. Jadi kalau pasangan selingkuhannya Libra ini mengharapkan cinta, kasih sayang yang tulus dari Libra, maka dia akan siap-siap menghadapi kekecewaan. Libra bisa aja ngomong bahwa aku akan menikah dengan kamu, aku akan lebih memilih kamu daripada orang lain, aku hanya akan setia dengan kamu, aku akan membahagiakan kamu, bla 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 segala macam. Saya rasa itu hanya bentuk dari mencoba meyakinkan pasangan selingkuhan saja tanpa ada niatan untuk membuktikan itu semua gitu ya, karena ada kartu The Lover terbalik di sini yang menunjukkan bahwa komitmen tidaklah menjadi sebuah hal yang penting dianggap Libra ketika ngejalanin hubungan dengan pasangan selingkuhannya ini. Nah seperti itu ya. Dan kemudian di sini energi dari pasangan selingkuhan yang mari tangkap ya, ini seseorang yang mungkin awal-awalnya itu tidak percaya dengan Libra ini gitu ya. Ini seseorang, atau bisa saja dia yang kayak tahu bahwa oh ya aku dijadikan sebagai selingkuhan, tapi di situ dia yang kayak mau datang rintangan, halangan gitu ya, aku tetap akan bersama dengan Libra ini. Jadi ini orang yang sudah kepedean. Mungkin dia udah kayak ngerasa cinta banget sama Libra ini. Mungkin dia seseorang yang sudah kayak ngerasa bahwa mimpinya dia itu mewujud nyata. Misalnya selama ini dia sudah jomblo akut gitu ya, tiba-tiba ada datang Libra. Jadi dia kayak nganggep bahwa wah mimpi doaku tercapai, terkabul kayak gitu ya. Buktinya ini Libranya sudah datang dalam hidupnya aku kayak gitu ya. Atau ini seseorang yang sudah menunjukkan bahwa aku ini pengen berumah tangga, dan dia berjumpa dengan Libra ini gitu loh ya. Nah jadi dia pikir bahwa ya udah dengan Libra ini aja aku seriusin. Nah seperti itu ya. Jadi dia kayak yang sedang memberikan hidupnya dia untuk Libra gitu loh. Dan dia berharap ketika dia mencintai Libra dengan sebegitu dalamnya, dia akan mendapatkan hal yang sama dari Libra gitu ya. Jadi dia berharap bahwa Libra ini menjadi cerminan dari dirinya dia. Karena kalau mari lihat, memang orang ini bisa saja bukan orang yang tadinya itu mau main-main di sini. Walaupun dia menjadi orang ketiga gitu ya. Tapi bukan berarti dia hanya mau cari have fun saja, dia mau hanya senang-senang saja, dia hanya mau sekadar uang, mau hanya sekadar seksual. Mari rasa enggak, dia punya pemikiran yang besar ketika dia terkoneksi dengan Libra. Lagi-lagi, walaupun kondisi dia adalah orang ketiga di situ ya. Tapi mungkin dia sebenarnya itu pun tahu ini ya. Sebenarnya dia tahu bagaimana sikapnya Libra sesungguhnya ke dia. Seolah-olah Libra adalah sentral dari relationship ini gitu ya. Jadi kalau untuk mendapatkan kepuasan dalam relationship, mungkin dia merasa puas untuk sekarang, tetapi entahlah nanti ya untuk besok lusa di depan sana, apakah dia mampu tetap punya banyak cinta yang bisa dia tumbuhkan untuk Libra, banyak kesabaran gitu ya, banyak pengertian gitu ya. Karena kalau dengan Libra yang seperti ini, mari lihat, ini tantangannya lumayan besar. Hanya orang-orang yang kuat gitu ya, yang mampu untuk ngejalanin relationship dengan Libra yang kebetulan mari tarik energinya seperti ini. Nah modelnya kayak gitu ya. Jadi ini orang sudah dewasa kalau mari lihat ya. Ini orang yang kayak memikirkan kehidupan jangka panjang atau relationship jangka panjang. Nah seperti itu, dan dia harapkan bahwa kehidupan atau hubungan jangka panjang bisa terjadi dalam hubungannya dia bersama dengan Libra ini. Memang dia ini orangnya akan menyelidiki gitu ya. Dia orangnya senang untuk bercakap-cakap, senang untuk
senang untuk berinteraksi dengan Libra. Di situ mungkin dia mencoba untuk meyakinkan Libra gitu ya, bahwa bersama dengan dia sebuah hubungan yang layak untuk diperjuangkan, untuk dijalani kayak gitu ya. Dan orang ini Maria cukup lembut sesungguhnya gitu ya. Orang ini energi feminimnya cukup ketara, cukup kelihatan ini energi feminimnya. Jadi ini maskulin nih Libra ya, walaupun dia seorang wanita, tapi bisa aja ya Libra banyak energi maskulin. Dan dia walaupun dia pria, dia bisa aja ini seseorang yang punya energi feminim. Nah seperti itu. Dan ya tidak mesti ya ini pembacaannya ini laki-laki ini perempuan, Libranya perempuan, ininya laki-laki, nggak mesti gitu ya. Yang Maria mau sampaikan di sini energi, pembacaan energi. Ini pasangan selingkuhan lebih banyak energi feminimnya daripada energi maskulinnya. Makanya ini kayak kepengen ngasih perhatian, ngasih kasih sayang, ngasih puji-pujian gitu ya, ngasih banyak hal lah ya, ngasih kenyamanan, intinya seperti itu ya. Nyaman. Hanya itu saja. Bagaimana agar kamu bahagia dengan aku, bagaimana agar kamu itu nggak ngerasa sumuk ketika dengan aku gitu loh, nggak puyeng ketika dengan aku gitu. Jadi posisinya dia itu hanya pengen ngasih kebahagiaan untuk Libra ini. Nah seperti itu ya. Sementara Libranya hanya butuh, kalau Mari lihat bisa aja ini seseorang yang hanya butuh mendapatkan pengakuan saja, hanya sebatas di situ, have fun, bersenang-senang gitu ya, nambah-nambahin koleksi, hanya di situ aja. Oke, baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius di sana, Leo hadir, Pisces hadir, Sagittarius hadir, Gemini hadir, kemudian ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Pisces di situ, Cancer hadir. Oke. Baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading yang berikutnya.